Anak nakal ini benar-benar jahat. Dia menekan Jack ke dalam air. Waktu terus berlalu, tapi dia tidak memiliki niat untuk melepaskan tangannya. Akhirnya dia lelah dan melepaskan tangannya. Meskipun Jack sangat takut, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan. Tiba-tiba anak nakal itu naik dan melempar teropong itu ke dalam danau. Hal ini membuat Jack marah karena teropong itu bukanlah miliknya. Dia langsung memukul dan menghantam anak itu sampai jatuh ke tanah. Kemudian berbalik ke danau dan mencari teropong. Tapi ini ibaratkan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Pada akhirnya Jack pun menyerah. Dia naik dan melihat anak itu hanya meringkuk di sana. Membuat Jack ketakutan dan melarikan diri. Berlari setengah jalan, dia merasa hati nuraninya merasa jahat. Tapi ketika dia berbalik, anak nakal itu telah tiada. Dia tidak berani lagi terjebak. Jadi dia mengandalkan kedua kakinya untuk terus berlari. Pada akhirnya sampai di rumahnya. Dia terus membunyikan bel rumah tapi tidak ada orang. Melihat sepatu yang ada di rak, kuncinya sudah tiada di dalam. Di dalam kotak kacamata juga sudah tidak ada kabar apapun dari ibunya. Saat ini Jack sudah merasa sangat gagal. Dia menemukan sebuah mobil rongsokan. Dengan begitulah dia tidur di dalam untuk semalam. Keesokan harinya dia kembali ke rumah. Malah melihat polisi dan gurunya sedang berada di rumah. Membuat dia takut dan bergegas bersembunyi di sudut tembok. Sampai pada mereka pergi, Jack berlari ke depan pintu dan meninggalkan sebuah pesan di kertas untuk ibunya. Kemudian datang ke tempat sahabat ibunya. Alhasil malah mengetahui bahwa ibunya telah menghilang selama 4 hari. Adiknya masih berada di tempat kekasih sahabat ibunya. Jack membeli 2 buah persik dan bergegas menjemput adiknya. Adiknya dibuang keluar seperti sampah. Mereka menaiki bus dan datang ke bar yang sering didatangi ibunya. Tapi ibunya juga sudah tidak ada di sini. Saat ini langit juga sudah sangat gelap. Kedua anak malang itu hanya bisa datang ke rumah tempat ibu mereka bekerja. Tapi hasilnya seperti yang mereka bayangkan. Setelah itu mereka hanya bisa kembali ke rumah. Meskipun Jack tahu bahwa ibunya tidak akan ada di rumah, dia hanya bisa berlutut di tanah dan meninggalkan catatan untuk ibunya, berharap ibunya bisa melihat. Kemudian, dia membawa adiknya ke mobil rongsokan itu, memakaikan kantong tidur pada adiknya. Dia membelai adiknya seperti seorang ayah, kemudian meringkuk di kursi lain. Keesokan harinya, keduanya berjalan tanpa tujuan. Mereka yang sekarang sudah sangat kelaparan. Jack menyuruh adiknya untuk pergi ke toko dan mencari sejumlah permen. Keduanya yang sudah mengisi perut mereka tidak tahu kemana harus pergi. Tiba-tiba Jack melihat teleskop yang sama seperti milik temannya. Dia ingin membeli satu untuk diberikan kepada teman sekamarnya, tapi dia tidak punya uang. Jadi Jack merobek labelnya, menyembunyikan teleskop di pelukannya. Tetap di snack video ya.